Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Miss Ulfa. Nah teman-teman, kita lanjut membahas soal TKA Bahasa Indonesia tingkat SD dan MI ya, yaitu tentang pohon mangga ajaib. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk soalnya ya. Peristiwa dalam cerita pohon mangga ajaib yang dapat ditemukan dalam kehidupan nyata adalah pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar dan lebih dari satu. Nah, ini teks sudah Miss Ulfa bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum klik video sebelumnya, silahkan tonton dulu video sebelumnya karena juga membahas tentang pohon mangga ajaib. Nah, teman-teman, seperti biasa, mari kita temukan kata kuncinya, yaitu di kehidupan nyata. Artinya seperti amanat yang ada di teks tapi dikaitkan dengan kehidupan nyata. Oke, pilihan jawaban benar lebih dari satu. Opsi A, orang yang tamak seringkali tidak puas dengan apa yang dimilikannya. Benar atau tidak? Iya, tentu benar karena disebutkan bahwa pedagang kaya yang tamak ya. Tamak itu kan artinya tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Ia sudah kaya sebenarnya, tapi dia tetap pengen si pohon mangga itu. Akhirnya berbuah tidak bagus kan? Artinya ini merupakan jawaban yang benar A. Yang B, pohon mangga yang bisa berubah rasa sesuai hati orang yang memakannya. Nah, ini tentu jelas salah. Artinya tadi kata kuncinya adalah kita disuruh untuk menemukan pesan dalam kehidupan nyata, iya kan? Tapi dalam kehidupan nyata kan tidak ada pohon mangga yang bisa berubah rasa sesuai hati. Oke, next. C. Ada orang yang mencoba mengambil keuntungan dari milik bersama. Jelas tentu benar, yaitu si pedagang tamak tadi. Sudah dibilangin bahwa sebenarnya pohon mangga itu untuk siapa saja, tapi dia malah ingin mengambil untuk keuntungannya dia sendiri. Kemudian D, tanaman yang bisa berbicara seperti manusia. Jelas tentu salah. Tidak ada tanaman di kehidupan nyata yang bisa berbicara seperti pohon mangga yang ada di sini ya. Oke, berarti nomor ini jawabannya adalah A dan C. Oke, kita next ke nomor selanjutnya. Kita baca dulu soalnya. Apa saja contoh hewan folivora berdasarkan informasi tersebut? Nah, ini juga jawaban lebih dari satu. Kata kuncinya adalah contoh hewan folivora. Kalau gitu, kita cari dulu kata-kata folivora ya. Di paragraf pertama, kalian menemukan? Nggak ada kan? Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Kalian menemukan? Ya, di sini sudah mulai membahas tentang folivora, tapi masih belum ada contohnya. Kemudian paragraf ketiga, kalian menemukan? Yaps, ini masih tentang cara mencerna hewan folivora ya. Nah, berarti ada di paragraf keempat. Dan kita ketemu kata kuncinya, yaitu ada beberapa contoh hewan folivora. Misalnya panda. Panda ada, berarti jawabannya ada panda. Kemudian gak ada ya. Ada juga koala. Nah, ini juga koala yang makan daun eukaliptus. Ketemu. Jawabannya adalah panda dan koala. Kalau sapi hanya termasuk hewan herbivora. Gampang kan? Tanpa kalian membaca teksnya ya. Jadi memang selalu Miss Ulfa sarankan yaitu selalu drilling soal. Biasakan drilling soal terus teman-teman. Kalau misalnya kalian udah banyak latihan soal, itu akan sangat menentukan kecepatan kalian dalam memahami suatu soal walaupun soalnya berubah-ubah atau berubah bentuk ya. Oke, next kita ke nomor selanjutnya. Nah, ini sekarang soalnya adalah apa gagasan utama yang disampaikan pada paragraf ketiga. Gagasan utama itu merupakan ya mirip dengan ide pokok ya, atau apa yang dibahas, inti dari suatu paragraf itu. Nah, yang ditanyakan kata kuncinya adalah di paragraf ketiga. 1, 2, 3, berarti kita lihat di paragraf yang ini. Jenis daun yang cocok, apakah ya? Coba kita biasanya untuk memudahkan itu Miss Ulfa selalu membaca kalimat pertama dulu. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara yang khusus. Oke. Kemudian baca kalimat terakhirnya. Beberapa hewan folivora lebih suka daun muda karena lebih lembut dan mudah dimakan. Kalau kamu masih ragu, berarti kalian harus baca cepat
di tengah-tengah. Contohnya gini. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Mereka punya usus panjang. Tubuh hewan folivora bekerja lebih lambat. Di dalam perut hewan folivora juga ada bakteri baik. Beberapa hewan folivora lebih suka makan daun. Nah, yang Miss Ulfa praktekkan itu contoh cara membaca scanning dan skimming ya. Artinya membaca cepat. Jangan membaca kalimat full, tapi bacalah dengan cara melompat-lompat. Yang penting kalian paham. Nah, sekarang kita lanjut ke membandingkan opsi jawaban. A. Jenis daun. Oke. B. Pembagian hewan berdasarkan makanan. Pasti salah kan? Karena yang dibahas di paragraf 3 itu khusus untuk folivora aja. Kemudian C. Cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Nah, bisa jadi betul. Dan D. Peranan penting hutan bagi kehidupan hewan folivora. Nah, ini juga salah ya. Berarti kalian udah tahu kan jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Gampang bukan bahasa Indonesia? Oke, next kita ke soal selanjutnya. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini, jadi teksnya itu lumayan panjang. Balik lagi, Miss Ulfa selalu sarankan membaca cepat atau membaca melompat-lompat, scanning aja. Tapi tentu kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. Urutan perawatan burung kecil yang dilakukan Kiki dan ayahnya. Kata kuncinya adalah urutan perawatan. Oke, kita lihat. Pagi itu Kiki berjalan-jalan. Oke, skip. Kiki menghampiri semak tersebut dengan hati-hati. Oke, betapa terkejutnya. Ia menemukan seekor burung kecil. Bagus. Burung itu tidak bisa terbang dan terlihat sangat ketakutan. Oke. Kasihan sekali burung ini. Ia segera mengambil sapu tangan dengan lembut membungkus burung kecil. Oke, membungkus burung kecil itu. Kemudian Kiki membawa burung tersebut pulang ke rumah. Lalu Kiki menceritakan kepada ayahnya. Ayah Kiki tersenyum bangga melihat kepedulian anaknya. Nah, oke, mereka membersihkan luka di sayap burung. Kecil itu. Oke, kita lihat di opsi jawaban ya. Memberi makan pasti jelas salah. Kan nggak ada toh. Membersihkan luka boleh jadi benar. Mengoleskan obat, salah juga kan. Membuat kandang. Nah, langsung ketemu jawabannya adalah yang B. Membersihkan luka. Nah, gitu teman-teman. Jadi langsung cepat aja. Karena memang kita harus berpacu pada waktu ketika mengerjakan soal TKA. Langsung B. Next, kita ke nomor selanjutnya. Bagaimana perubahan kondisi burung kecil dari awal hingga akhir cerita? Oke, kata kuncinya adalah bagaimana perubahan kondisi. Tadi kita udah membaca yang pertama di sini ya. Mereka membersihkan luka, kemudian ayah Kiki mengoleskan obat luka. Terus burung kecil itu tampak semakin tenang karena merasa aman. Baru Kiki membuat kandang sementara dari kotak kardus. Setiap hari Kiki merawat burung kecil itu dengan penuh kasih sayang, memberi makan dan sebagainya. Perlahan-lahan sayap burung itu sembuh. Setelah 1 minggu, burung kecil itu sudah mengepakkan sayapnya dengan baik. Sepertinya burung kecil ini sudah siap untuk kembali ke alam bebas. Meskipun Kiki sedih, ia tahu bahwa tempat terbaik bagi burung adalah alam bebas. Di taman yang sama, tempat mereka pertama kali bertemu, Kiki melepas burung itu. Oke, dilepaskan kembali ya. Burung tersebut terbang mengitari Kiki beberapa kali seolah mengucapkan terima kasih, kemudian terbang ke tinggi ke langit biru. Kiki tersenyum bahagia karena telah membantu makhluk kecil yang membutuhkan pertolongan. Oke. A. Burung awalnya ketakutan kemudian menjadi tenang dan sehat. Betul atau tidak? Oke, benar ya. Kalau misalnya teman-teman lihat dan jeli, di sini ada kata-kata burung itu tidak bisa terbang dan terlihat sangat ketakutan. Nah, sampai di akhir cerita, dia menjadi tenang dan juga sehat. Akhirnya kan kembali lepas ke alam bebas. Berarti ini jawabannya benar. Burung awalnya tidak bisa terbang, kemudian bisa terbang dengan baik. Nah, ini tambah betul. Tadi kan dia terluka, kemudian setelah dirawat sama Kiki dan ayahnya, dia bisa terbang.
Nah, burung awalnya sendirian kemudian hidup bersama Kiki selamanya. Nah, ini jelas salah karena tadi di akhir cerita sudah disebutkan bahwa Kiki melepaskan burung kecil itu. Berarti bukan hidup bersama Kiki, tapi hidup di alam bebas kembali. Nah, gitu aja guys. Dari Miss Ulfa pembahasan soal bahasa Indonesia ETKA tingkat SD atau MI. Kalau merasa Miss Ulfa terlalu cepat menerangkannya, kalian bisa ulangi lagi. Kemudian juga bisa kalian belajar soal. Semangat teman-teman ya. Sukses untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.